Jika setiap orang bisa memilih dengan leluasa, tak ada yang mau hidup terpisah dari keluarga. Merantau ke negeri-negeri yang begitu jauh, mengadu nasib dan masa depan yang mungkin saja keruh. Hai Sobat Bukan Cerita, menjadi imigran mungkin bukan cita-cita sebagian besar setiap orang. Karena ingin memperbaiki kehidupannya agar lebih baik dari sebelumnya dengan mempunyai pekerjaan tetap dengan gaji yang layak, uang yang banyak, dan hidup tanpa kekurangan. Namun, lain halnya dengan segelintir orang yang berbeda nasibnya. Karena telah jauh ia melangkah, sehingga ia memutuskan untuk bertahan di suatu tempat. Pandangan setiap orang merantau ke suatu negara adalah tujuan untuk memperbaiki nasib. Namun, jika kita salah langkah apa yang akan terjadi, kita susah akan mendapatkan suatu pekerjaan yang jauh dari kata layak. Entah dari kemauannya sendiri memutuskan untuk merantau, atau hanya sekedar menerima ajakan dari seorang teman. Banyak warga negara Indonesia merantau di beberapa negara, seperti Singapura, Malaysia, Brunei, Taiwan, Hong Kong, Jepang dan Korea. Namun, di negara dengan maskot dua menara kembar ini misalnya, yang terkenal dengan Upin dan Ipin-nya, merupakan tujuan merantau bagi seseorang dari berbagai negara, seperti Indonesia, India, Vietnam, Thailand, Sri Lanka dan Bangladesh, merupakan imigran terbanyak yang menduduki negara Malaysia. Karena faktor biaya yang cukup murah untuk sampai di negara ini, sehingga, dari beberapa warga negara tersebut mereka memutuskan untuk menjadi imigran. Jika melalui agensi ataupun mandiri, dan ada tujuan kerja yang layak di suatu negara, maka dipastikan kita akan mendapatkan suatu pekerjaan yang sesuai harapan. Namun, jika apa yang kita harapkan tidak sesuai dengan tujuan agensi kita dari negara, maka kita bisa mengadu ke duta besar negara asal kita. Karena, jika kita sesuai prosedur, akan dengan mudah untuk mengadu ke instansi terkait. Karena data kita sudah tercatat secara resmi di negara asal kita berangkat. Namun, jika tidak akan sangat rumit untuk pemrosesannya. Yang notabene, ketika kita dihadapi dengan petugas di negara imigran kita tinggal, maka akan menjadi momok kita sendiri. Jika kita sudah memutuskan untuk merantau, namun hasil belum signifikan sesuai harapan kita, sebagian orang ada yang bertahan, ada yang memutuskan untuk kembali di negara asal. Sungguh pemandangan yang memilukan, ketika melihat kondisi seperti ini, sebagian orang bertahan, atau memang tidak ingin kembali ke negara asal mereka dilahirkan. Sehingga, mereka masih tetap eksis di sebagian wilayah Kuala Lumpur, Malaysia. Isu gelandangan atau kaum homeless merupakan suatu isu sosial yang masih memerlukan penelitian mendalam untuk mencari titik penyelesaian. Meskipun pelbagai pihak kerajaan maupun bukan kerajaan telah mengambil pelbagai inisiatif untuk menyediakan pusat-pusat pemulihan bagi kaum homeless atau gelandangan tersebut. Namun, usaha ini hanyalah penyelesaian sementara dan tidak bersifat kekal. Keberadaan polisi yang berusaha dalam menjamin keselamatan dan kebajikan golongan gelandangan atau kaum homeless, akan menjadi titik tolak golongan ini dibantu agar lebih efisien. Namun, pusat pemulihan pihak kerajaan maupun bukan kerajaan boleh dijadikan sebagai indikator yang memaparkan bahwa masalah gelandangan di negara ini bukan semakin pulih, malah sebaliknya semakin parah. Jumlah gelandangan yang semakin bertambah di negara Malaysia. Perkara ini merupakan layaknya seperti hukum perdagangan, di mana permintaan dan penawaran, hukum permintaan yang tinggi menyebabkan berlakunya penawaran yang tinggi pula, dengan jelas menunjukkan bahwa keadaan gelandangan di negara Malaysia ini, semakin meningkat pesat dari tahun ke tahun. Oleh karena itu, khususnya generasi muda Indonesia maupun Malaysia untuk mencari penyelesaian yang lebih komprehensif dalam membendung masalah gelandangan atau kaum homeless ini. Karena, permasalahan kaum homeless atau gelandangan ini semakin meningkat dari tahun ke tahun. Konsep treatment akan pemulihan dan menjaga agar solusi permasalahan ini dapat teratasi, khususnya tentang isu gelandangan di Malaysia.
Menurut Dr. Syarifah Maryam Al-Habsyi Universitas Malaysia, bahwa gelandangan di Kuala Lumpur Malaysia, tertinggi berdasarkan umur, sekitar 60-70 tahun sekitar 29%, umur 50-60 tahun sekitar 23%, angka tersebut sudah diteliti beberapa tahun yang lalu. Program-program latihan vokasional dan kemahiran perlu diperbanyak agar kaum homeless bisa lebih kreatif, sehingga berpotensi untuk meningkatkan kemahiran mereka dan seterusnya mendapatkan pekerjaan yang tetap. Langkah ini dapat membantu mereka mendapatkan pendapatan tetap, serta keluar daripada sirkel kemiskinan yang membelenggu kehidupan mereka. Pembinaan pusat perlindungan gelandangan yang lebih sistematik dan menyeluruh, merupakan langkah penting dalam menangani masalah ini. Namun, jumlah dan kapasitas pusat-pusat ini tidak mencukupi untuk menampung semua gelandangan yang memerlukan bantuan. Sehingga, mereka masih tetap eksis di kota Kuala Lumpur, Malaysia ini. Pendidikan dan kesadaran masyarakat mengenai isu gelandangan ini juga perlu ditingkatkan. Banyak di antara kita yang kurang peka terhadap isu gelandangan dan menganggap golongan ini sebagai beban kepada masyarakat. Sikap prejudis dan stigma ini perlu diubah agar masyarakat lebih bersikap terbuka dan prihatin terhadap nasib golongan gelandangan atau kaum homeless ini. Masalah gelandangan seringkali muncul dari ketidakstabilan institusi keluarga, kemiskinan, dan masalah kemasyarakatan seperti penyalahgunaan dadah atau narkotika. Sehingga, pencegahan perlu dari peringkat keluarga dengan memberi perhatian kepada mereka dan kesejahteraan dalam setiap anggota keluarganya. Pihak keluarga perlu mengambil tindakan tegas terhadap kegiatan yang mendorong kepada anggota keluarganya yang akan terjerumus ke masalah gelandangan. Seperti penyalahgunaan dadah atau narkotika dan ketidakharmonisan rumah tangga, sehingga program-program rehabilitasi dan konseling keluarga perlu diperluaskan untuk memastikan masalah-masalah ini dapat ditangani dengan lebih awal, sebelum ia menyebabkan individu terjerumus ke dalam kancah gelandangan atau homeless. Pemimpin negara yang berkualitas, agar setiap masyarakat berpeluang untuk menikmati kehidupan yang layak dan lebih baik. Karena sesungguhnya setiap individu berhak untuk hidup dalam keadaan yang layak dan lebih baik di setiap negara. Karena membantu golongan gelandangan, atau kaum homeless untuk mencapai kehidupan yang lebih baik, adalah tanggung jawab kita semua. Salam sobat bukan cerita. Pejuang tangguh yang sebenarnya, yang enggan meminta-minta apalagi merampok kas negara. Kepada para pekerja Indonesia di luar negeri, kita bisa belajar makna dedikasi yang asli. Hiduplah para perantau yang tak berhenti berkarya. Indonesia hanya bisa berkibar karena kerja teman-teman semua.